Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Rohman, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, Angkatan 2 Universitas Negeri Medan, NIM 9233411638. Saya mengajar di SD Negeri 148/1 Kilangan 1, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5, mata pelajaran matematika, materi pecahan senilai. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, siapa di antara teman kalian yang tidak hadir pada kesempatan ini? Jadi Vino. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini ya. Kita akan belajar mengenai pecahan dengan materi pecahan senilai. Bagaimana menurut anak-anak? Apakah pecahan senilai itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi pecahan senilai dapat kita temukan dan dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh ya, menerapkan pecahan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya anak bapak diberikan sebuah semangka, ya, satu semangka, kemudian yang mau dibagi ada 10 orang, maka kita sebagai yang membagikan semangka harus pandai untuk membagi semangka. Satu buah itu dibagi ke 10 orang dengan jumlah dan besarnya yang sama. Ya, itulah contoh pecahan ya yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ya, kita akan belajar tentang pecahan. Tanggal berapa sekarang, anak? 4. Ya. Dengan materi pecahan senilai. Namun sebelum kita lanjutkan pada materi pecahan senilai, ya, supaya anak-anak fokus pada pembelajarannya, maka Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam hal ini. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama
nanti setelah mengamati demonstrasi ya, dengan benda konkret, mudah-mudahan anak Bapak dapat menggunakan pecahan senilai dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, nanti setelah mengamati media PowerPoint, anak-anak Bapak semua dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pecahan. Tujuan yang ketiga, setelah demonstrasi ya, berupa media persegi, ya, mudah-mudahan anak Bapak dapat melaksanakan ya, dan menggunakan pecahan senilai ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk ini, sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran ini, mungkin anak-anak ingin tahu apakah itu pecahan senilai. Ya, apa itu pecahan senilai? Kemudian, bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pecahan senilai. Jadi, dua pertanyaan itu bisa anak-anak pikirkan. Ya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apakah pecahan senilai itu dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, dari tiga pertanyaan itu, ya, coba nanti anak-anak Bapak semua analisa ya, supaya pembelajaran hari ini sangat dan bisa bermanfaat bagi anak-anak Bapak semuanya. Yang pertama, coba perhatikan ke papan tulis ya. Bapak akan memberikan satu contoh dalam menyelesaikan soal pecahan senilai. Pecahan senilai atau pecahan itu biasanya menggunakan bilangan, dan bilangan itu yang atas disebut dengan pembilang, yang bawah disebut dengan bilangan. Itu biasanya menggunakan bilangan asli ya. Contoh 2/4 ya. Nah, ini 2/4 ini disebut dengan pecahan ya. Pecahan. Kemudian bagaimana kita menentukan pecahan senilainya? Maka bisa dengan menggunakan cara mengalikan dengan bilangan yang sama. Maka kalau ada soal seperti yang Bapak tuliskan di papan tulis 2/4, ini kita bisa cari pecahan senilainya. Maka perhatikan 2/4 ya, sama dengan kita tulis kembali 2/4. Kemudian kita gunakan tanda kali. Nah, di sini pembilang dan penyebut ya, pada pembilang 2 ini harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Kemudian penyebutnya juga dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Yaitu boleh bilangan 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Hanya ada dua bilangan yang tidak boleh dikalikan untuk menentukan pecahan senilai, yaitu bilangan berapa? 1 dan 0. Baik, 1 dan 0 tidak boleh kita gunakan. Hanya boleh kita gunakan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mari kita gunakan untuk yang terkecil dulu, yaitu 2 ya. Maka untuk pembilangnya kita tulis 2 karena tadi disebutkan bahwa pengalinya dengan bilangan yang sama. Baik, sama dengan 2 dikali 2 4 ya, per 4 kali 2 berapa? 8 ya. Jadi hasilnya adalah 4/8. Nah, mana yang disebut dengan bilangan pecahan senilai? Maka 2/4 ini senilai dengan 4/8. Adalah kertas yang berbentuk persegi panjang ya. Bagaimana kita bisa menentukan pecahannya? Kan gitu ya. Tadi pecahan itu ada yang disebut dengan
1/2. Bagaimana kita menggunakan 1/2 dengan menggunakan kertas ini? Nah, coba perhatikan. Kalau kertas ini 1, ya, kemudian Bapak lipat, ya, Bapak lipat, ya. Tuh. Maka ini sudah bisa dikatakan bahwa kertas ini sudah memiliki bentuk pecahan, yaitu 1/2. Yang sebelah ini 1/2, ya, karena dari bentuk 1, ya, kemudian dilipat atau dipotong menjadi setengahnya. Nah, setengahnya inilah yang disebut dengan 1/2 atau 1/2. Terus bagaimana kalau 1/4, ya, 1/4, maka boleh kita lipat lagi, ya. Kalau ini setengah tadi, ya, 1/2, kita lipat lagi, ya, perhatikan, ya. Nah, tuh, ya, menjadi 4 bagian kotak-kotak kecil. Dari 1 persegi panjang menjadi 4 persegi panjang kecil. Nah, 4 persegi panjang kecil ini, setiap 4 persegi panjang ini mempunyai nilai 1/4, ya. Ini 1/4, ini 1/4, dan ini 1/4. Inilah, ya, yang kita sebut dengan pecahan senilai. Baiklah anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD, dan nanti LKPD ini bisa anak-anak kerjakan, ya, dengan kelompok masing-masing, ya. Baiklah, Bapak akan bagikan. Namun sebelum itu silakan kepada anak-anak Bapak ini untuk membentuk kelompoknya. Jadi silakan bekerja di mana kelompok masing-masing. Silakan duduk di kursi masing-masing dalam kelompoknya, ya. Silakan, ini Bapak akan membagikan barang kerjanya, nanti dikerjakan, ya. Sebelum mengerjakan ini, ya, LKPD, coba Bapak akan menampilkan PPT yang nanti bisa untuk menjadi panduan, ya, untuk menyelesaikan PPT-nya. Silakan diperhatikan, ya, untuk pembelajarannya. Perlu diulang tujuan pembelajaran. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, nanti bisa diinformasi dengan memahami bilangan pecahan senilai dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, setelah melihat gambar yang kita berikan, saya ada PowerPoint. Bapak dapat menjelaskan tentang nilai dan gambar dan model objeknya. Sebelumnya, perhatikan, inilah contoh dari persegi panjang tentang pecahan. Silakan dibaca, perhatikan, ya. Silakan PowerPoint. Oke, selanjutnya apa itu pecahan, ya, sudah Bapak jelaskan tadi. Apa itu pecahan senilai?
seperti tadi yang sudah Bapak tanyakan. Sekarang kita mendapatkan jawabannya. Contoh dari pecahan kedua. Cara menentukan pecahan nilai. Jadi yang pertama bisa dengan cara mengalihkan, ya, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama, kecuali bilangan 1 dan 0, ya. Jadi selain menentukan pecahan nilai dengan cara mengalihkan, bisa dengan cara membagi. Perhatikan contohnya. Contoh soal. Dan di sini ada pertanyaan dari apa yang sudah Bapak tayangkan. Silakan bertanya tentang pecahan senilai. Iya, apa itu pecahan? Bagaimana? Ada yang bersedia menjawab dari pertanyaan temanmu, Fahri? Siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Fahri tadi? Baik, Naira, silakan. Apa itu? Pecahan senilai adalah dua pecahan atau lebih pecahan yang memiliki bentuk berbeda tapi nilainya sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Iya. Bagaimana? Sudah jelas? Ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya sambil memperhatikan dan mendengarkan dari video pembelajaran, anak-anak boleh untuk melanjutkan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Sekarang perhatikan video pembelajaran ini. Silakan perhatikan video pembelajaran ini, ya, agar dalam menyelesaikan LKPD-nya akan lebih baik. Nah, sudah selesai? Sudah terisi semua? Harus dilengkapi ya, diisi semua. Jangan ada yang dikosongkan. Baik, sekarang perhatikan untuk video pembelajarannya, ya, yang tentang pembagian.
kesulitan? Kalau belajar hasilnya pasti bisa. Perhatikan ya apa yang kita lakukan. Kita perhatikan ke depan ya, untuk menyelesaikan pecahan senilai dengan menggunakan pembagian ya. Setelah video pembelajaran ini anak-anak amati ya. Nah, bagaimana untuk LKPD-nya? Sudah selesai semua? Ya. Baik, kalau sudah selesai semua, coba siapa yang bersedia untuk mempresentasikan? Oke, satu-satu ya. Kelompok 5. Pak Rin, silakan. Perhatikan temanmu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, mau mengerjakan nomor berapa? Kelompok 5 mengerjakan nomor sambil dikoreksi ya untuk kelompok yang lain kalau masih ada yang belum diselesaikan dari soalnya harus diperiksa. Nah, perhatikan hasil presentasi dari temanmu kelompok 5 yang diwakili oleh Pak Nel untuk soal nomor berapa Pak Nel? Nomor 1. Hasilnya 1/2 ya, kemudian 2/4 dan 4/8. Bagaimana? Sudah betul apa belum? Ya. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi yang kedua. Ya, Naira. Coba perhatikan untuk kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya, yang diwakili oleh temanmu Naira, menyelesaikan soal nomor 2. Sudah Nera? Dari kelompok 2 menyelesaikan nomor 3. Bagaimana Manda? Sudah? Perhatikan ya, dari hasil presentasi temanmu ya, kelompok 2, kelompok 3 ya, tentukan apakah pecahan tersebut senilai atau tidak ya. Ya. Hasilnya adalah 2/3 itu tidak senilai dengan 3/4. Yang B 1/3 ya, itu hasilnya
senilai dengan 2/6. 2/6. Selanjutnya masih bisa satu kali presentasi lagi. Kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Silakan, Devika. Sudah Devika? Iya, terima kasih. Coba perhatikan ke papan tulis ya. Ternyata hasil dari kelompok 2 dan kelompok 4 yang baru saja ya, hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Artinya untuk ini pada pembelajaran pecahan senilai ya yang sudah Bapak laksanakan berjalan dan menghasilkan yang baik. Untuk selanjutnya silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, setelah Bapak periksa ya dari hasil LKPD-nya, alhamdulillah ya hasilnya di setiap kelompoknya menunjukkan hasil yang membanggakan. Terima kasih. Silakan aplaus untuk anak-anak semua. Ya, anak-anak Bapak mengerjakan LKPD, bekerja kelompok, ya, mengerjakan secara kelompok. Maka untuk ini Bapak ingin mengetahui hasil dari pembelajaran ini secara mandiri atau individu. Maka untuk ini Bapak akan membagikan evaluasi yang akan dikerjakan secara sendiri atau individu. Silakan yang sudah mendapatkan soal evaluasinya bisa langsung untuk mengerjakannya. Silakan kerjakan, baca dulu soalnya ya, agar jawabannya mendapat jawaban yang lebih baik. Baik, silakan dikerjakan. Sudah selesai evaluasinya? Ya. Silakan bagi yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya.
Ya, silakan satu-satu. Baiklah, terima kasih kepada anak bapak semua yang telah menyelesaikan evaluasi formatifnya. Maka dari hasil pembelajaran ini, dari pembelajaran pecahan senilai ini, bagaimanakah menurut anak bapak semua? Ayo silakan satu-satu, coba. Iya, silakan. Iya, yang lain, iya, Fatir. Pendapat ilmu. Dapat ilmu Denika. Bisa mengetahui Iya, Farid. bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ya. Baik. Nah, setelah kita mempelajari materi pecahan nilai, mudah-mudahan ya anak bapak semua dari hasil pembelajaran ini dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran bapak akhiri, tentu anak-anak bapak jangan lupa belajar ya di rumah, dan nanti jangan lupa pelajari pelajaran yang akan besok bapak sampaikan. Jadi dibaca-baca dulu di rumah ya, agar ketika pembelajaran nanti bapak ajarkan, anak-anak bapak sudah bisa memahaminya. Nah, sebelum bapak akhiri pembelajaran ini ya, yang bapak harapkan adalah anak-anak belajar ya yang rutin, dan jangan lupa ya, pelajari dan baca di buku MTK-nya untuk pelajaran berikutnya besok ya. Bisa? Bisa. Ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita membaca doa, nanti bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan sekarang boleh istirahat.